Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, tapi sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari, saya ingin mengulas sedikit apakah kalian masih ingat tentang materi yang sebelumnya kita pelajari. Nah, jadi dari kalian ada yang masih ingat gak apa materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Nah, iya bener banget. Jadi materi yang kita pelajari di minggu lalu itu adalah materi tentang globalisasi dan dampaknya bagi masyarakat. Nah, terus dari kalian juga ada nggak yang bisa jawab apa itu definisi dari globalisasi? Ada yang masih ingat nggak? Nah, iya benar. Jadi, definisi dari globalisasi itu adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara yang satu dengan negara yang lainnya itu menjadi memudar atau menjadi hilang. Dan globalisasi juga didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan ilmu pengetahuan, telekomunikasi, terus teknologi, transportasi, dan sebagainya. Nah, di mana hal-hal tersebut itu kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Nah, terus ada yang masih ingat juga nggak apa aja sih dampak yang diberikan dengan adanya globalisasi pada masyarakat? Nah, iya. Jadi dampak dari globalisasi itu ada dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, apa aja sih dampak positif dan dampak negatifnya itu? Nah, kita akan sebutin dulu ya dampak positifnya. Nah, jadi dampak positif dari adanya globalisasi ini yang pertama yaitu kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya kehidupan sosial ekonomi yang meningkat. Terus yang ketiga, kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan manusia. Nah, selanjutnya itu dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama, mudahnya budaya asing masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Yang kedua yaitu lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Yang keempat yaitu maraknya penyelundupan barang-barang ilegal ataupun barang-barang terlarang. Nah, dari materi yang barusan kita ulas itu saya harapkan kalian tetap mengingatnya dan tetap memahaminya dan jangan dilupain ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui semuanya bahwa materi atau judul materi yang akan kita pelajari sekarang itu adalah tentang berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Nah, di dalam materi tersebut ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, di sini saya akan menyebutkan apa saja kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran dalam materi ini, materi yang akan kita pelajari ini. Nah, jadi kompetensi dasar yang pertama yaitu ada di 3.2, yaitu memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Nah, indikator pencapaiannya itu ada di 1.1, yaitu peserta didik mampu menganalisis permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Nah, kompetensi dasar yang kedua yaitu ada di 4.2, yaitu mengategorisasikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan proses globalisasi. Nah, sementara indikator pencapaiannya itu
Ada dua, yang pertama yaitu di 1.1, yaitu peserta didik mampu menyajikan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Dan yang kedua ada di 2.2, yaitu peserta didik mampu menyajikan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat lokal. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya di materi ini ada dua, yaitu ada di KD3. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tentang materi permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, diharapkan peserta didik mampu yang pertama yaitu menganalisis permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global, dan yang kedua yaitu menganalisis permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat lokal. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu ada di KD4, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tentang materi permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, diharapkan peserta didik yang pertama yaitu mampu menyajikan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global, dan yang kedua yaitu menyajikan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat lokal. Nah, dari kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran yang barusan saya sebutkan, nah diharapkan dalam kita mempelajari materi ini kita bisa mencapai tujuan yang barusan saya sebutkan itu. Nah, diharapkan seperti itu ya. Makanya dalam pembelajaran ini saya harapkan kalian itu bisa memahaminya semuanya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut atau kita masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari ini. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang berbagai permasalahan sosial akibat globalisasi di tingkat global. Nah, ada yang tahu nggak apa aja masalah yang ditimbulkan oleh globalisasi di tingkat global? Ada yang tahu? Nah, iya benar. Jadi permasalahan itu bisa kalian lihat di PPT slide selanjutnya, yaitu yang pertama ada neokolonialisme, yang kedua ada budaya populer, yang ketiga ada konsumerisme, dan yang keempat ada kerusakan lingkungan. Nah, permasalahan sosial pertama di tingkat global yang akan kita bahas adalah tentang neokolonialisme. Ada yang tahu nggak sih neokolonialisme itu apa? Jadi, neokolonialisme ini, istilah ini pertama kali atau mulai dikenal pada tahun 1961, 4 tahun setelah negara Ghana mencapai atau mendapatkan kemerdekaannya. Nah, istilah ini juga diuraikan secara teoritikal oleh Kwame Nkrumah, yaitu pemimpin negara Ghana, dalam bukunya yang berjudul Neocolonialism: The Stage of Imperialism pada tahun 1965. Menurut Kwame Nkrumah, neokolonialisme ini adalah negara yang memiliki kedaulatan internasional, tetapi kondisi ekonomi dan politiknya itu cenderung digerakkan oleh kebijakan luar atau oleh negara luar. Nah, neokolonialisme ini juga merupakan kelanjutan dominasi dari negara-negara kolonial dengan cara yang berbeda, atau sering disebut juga dengan penjajahan dalam bentuk baru. Nah, pada umumnya praktik neokolonialisme ini dilaksanakan dalam dua bidang. Nah, dalam dua bidang itu apa aja sih? Nah, jadi dua bidang tersebut adalah bidang ekonomi dan bidang teknologi. Kenapa sih dua bidang ini yang menjadi praktik neokolonialisme? Karena alasannya itu karena kedua bidang tersebut menjadi media bagi negara-negara maju untuk menjual hasil industrinya. Nah, hal tersebut juga terjadi karena negara yang baru berkembang atau baru merdeka itu memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dalam bidang ekonomi dan teknologi. Lalu kemudian pada prinsipnya, neokolonialisme itu merupakan bentuk ketergantungan secara terus-menerus dari negara bekas koloni atau bekas jajahan pada negara asing atau negara yang lebih maju.
Nah, gerak ekonomi negara-negara yang berkembang ini, termasuk kita di Indonesia, sangat bergantung pada arus modal dari negara asing. Nah, serta besarnya cadangan devisa yang terhimpun melalui perdagangan luar negeri dan utang luar negeri. Nah, oleh karena itu, investasi asing sering menjadi jalan masuk bagi praktik neokolonialisme. Nah, apa sih contoh konkretnya dari neokolonialisme itu? Nah, contohnya itu PT Freeport Indonesia yang ada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Nah, itu kan sebenarnya merupakan sebuah pertambangan gitu di daerah timur Indonesia yang pada dulunya itu hampir semua itu dikuasai oleh negara asing. 90% saham PT Freeport itu dikuasai oleh negara asing. Nah, sementara kita yang Indonesia hanya memiliki saham sebesar 9% dari PT Freeport Indonesia itu. Nah, kenapa bisa dibilang sebagai neokolonialisme? Karena bisa terlihat di situ bahwa yang mengeksploitasi, yang memanfaatkan sumber daya alam, nah itu adalah negara asing gitu, bukan negara kita sendiri gitu. Padahal pertambangan tersebut ada atau berada di wilayah Indonesia gitu, berada di wilayah negara kita gitu, tapi malah negara asing yang menguasainya gitu. Nah, dimana kan mereka mendapat keuntungan dari memanfaatkan tambang-tambang tersebut gitu ya, dimana mereka mendapat keuntungan yang sangat luar biasa dengan saham yang sangat besar, itu 91%, sementara di Indonesia itu hanya 9%. Padahal menurut kita ya, kalau secara logikanya, kalau misalnya masyarakat Indonesia atau pemerintahan Indonesia itu mampu mengelola PT Freeport dari dulu gitu kan, itu akan bisa mesejahterakan, mungkin membangun negara Indonesia, mesejahterakan rakyatnya dan lain-lain. Tapi ya pada nyatanya Indonesia itu kurang mampu dalam mengelola pertambangan itu gitu kan, dimana kita kurang sumber daya manusianya, kurang dalam mungkin alat-alat untuk memproduksinya dan lain sebagainya. Nah, dikatakan neokolonialisme juga dimana masyarakat kita itu menjadi buruh kasarnya untuk orang-orang asing gitu, untuk negara-negara asing gitu, dimana kita hanya menjadi pekerja untuk menggali pertambangan tersebut, tapi keuntungan untuk kita sendiri itu sangat kecil gitu. Nah, jadi hal tersebut atau contoh tersebut itu bisa dikatakan sebagai neokolonialisme, karena itu bisa dibilang adalah perekonomian kita itu dikuasai atau digerakkan oleh negara asing, seperti itu. Nah, permasalahan yang kedua yang akan kita bahas yaitu adalah budaya populer. Nah, budaya populer sendiri ada karena globalisasi mendorong terjadinya pertukaran budaya itu sendiri, sehingga interaksi antar budaya mengakibatkan berkembangnya budaya populer dalam masyarakat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaya populer? Nah, budaya populer adalah kegiatan, produk, dan jasa yang diasumsikan menarik terutama pada kelas menengah, atau bisa juga definisinya itu budaya yang mendominasi budaya lokal, di mana budaya populer tersebut dibentuk atau dibuat oleh negara lain lalu disebarkan melalui media massa. Nah, pengaruh globalisasi mendorong meningkatnya kesamaan budaya di seluruh dunia. Contohnya itu nih, saya kasih contoh seperti penggunaan bahasa Inggris. Nah, sekarang tuh kan karena adanya globalisasi, jadi bahasa Inggris itu digunakan hampir di semua negara atau bisa dijadikan bahasa global. Nah, padahal kan sebelum ada globalisasi atau pada zaman dahulu kan tidak seperti itu ya. Nah, itulah bisa dikatakan sebagai budaya populer, atau adanya seperti dance atau tarian gitu ya, musik, pakaian yang berkembang di masyarakat global seperti itu, bukan hanya di satu negara saja. Nah, budaya populer juga merujuk pada selera pasar secara global yang sedang banyak digandrungi oleh masyarakat dan semakin berkembang
karena adanya peran media massa. Nah, adanya budaya populer ini juga menyebabkan persaingan budaya lokal dengan budaya luar, sehingga kita perlu bijak memilih budaya yang positif untuk ditiru dan tidak melupakan nilai-nilai budaya lokal. Nah, permasalahan sosial selanjutnya dalam tingkat global yang akan kita bahas adalah konsumerisme. Nah, dari kalian sendiri ada yang tahu nggak konsumerisme itu apa? Nah, jadi konsumerisme itu adalah suatu gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah itu adalah ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan lain sebagainya, atau bisa kita bilang dengan gaya hidup yang tidak hemat gitu ya. Nah, atau bisa kita definisikan juga sebagai suatu kegiatan dalam mengonsumsi suatu barang ataupun jasa secara berlebihan, yang tidak sesuai dengan keperluannya atau kebutuhannya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dalam kegiatan produksi, fenomena globalisasi ini ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekspor dan impor. Nah, pada umumnya negara melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dalam perkembangannya juga, kegiatan impor ini sering meningkatkan persaingan dalam negeri loh. Maksudnya persaingan pasar gitu, antara penjualan barang lokal dengan barang dari luar negeri. Nah, seperti itu. Contohnya itu apa sih? Nah, jadi contohnya itu misalnya kalau sekarang itu banyaknya kan dari kita masyarakat itu belanja di supermarket atau di mall. Nah, di mana mall itu kan menjadi suatu tempat yang menyediakan barang-barang lokal dari dalam negeri maupun dari barang-barang import dari luar negeri kan. Nah, di situ kan pasti adanya persaingan ya, ada persaingan penjualan. Nah, terus apalagi di sekarang itu masyarakat itu berbelanja di mall atau di supermarket itu dengan berbelanja yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu, atau melampaui kebutuhan mereka gitu. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya sistem diskon ataupun bonus yang ditawarkan oleh mall atau supermarket itu. Nah, maraknya belanja secara daring juga bisa membuat konsumerisme, karena belanja secara daring itu kan sangat memudahkan ya. Nah, jadi kita gitu ya, atau kalian yang suka belanja daring gitu, nah itu kan pasti kita merasa termudahkan gitu ya untuk belanja. Kita cuma diem di rumah, buka HP, buka aplikasinya, terus pesen, bayar, dan nanti barang itu diantar ke rumah kayak gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu contoh konsumerisme gitu. Apalagi banyak-banyak diskon, dan misalnya membeli satu barang dapat gratis barang yang lainnya gitu kan. Ya gitu, itu bisa menimbulkan suatu kegiatan konsumerisme seperti itu. Nah, permasalahan sosial di tingkat global yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang kerusakan lingkungan. Nah, jadi kerusakan lingkungan sendiri adalah suatu kerusakan yang terjadi pada alam akibat campur tangan manusia. Kenapa sih campur tangan manusia? Kenapa cuma manusia aja? Padahal kan alam bisa mengalami kerusakan dengan sendirinya gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam globalisasi, unsur pertama atau unsur yang berkontribusi paling besar dalam kerusakan lingkungannya adalah manusia gitu. Nah, karena juga dengan kemajuan teknologi dan semakin tingginya kebutuhan manusia, di mana hal tersebut itu meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang semakin merusak alam, pastinya merusak lingkungan juga. Nah, terus penyebab utama kerusakan lingkungan sendiri adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk dan industrialisasi. Nah, semakin bertambahnya penduduk, maka sumber pemenuhan kebutuhan yaitu alam akan mengalami penurunan. Nah, karena hal tersebut disebabkan oleh tingkat konsumsi yang tinggi. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya itu adalah dengan penduduk yang semakin banyak, yang semakin meningkat, menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal itu juga akan semakin meningkat, semakin tinggi. Nah, sehingga menyebabkan perluasan lahan yang mengorbankan penebangan hutan. Seperti itu. Selanjutnya,
Adanya pembangunan dan industrialisasi yang menjadi solusi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang dimana tetapi hal tersebut itu menyebabkan suatu masalah pencemaran lingkungan. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya itu adanya pembangunan pabrik tekstil. Nah, dimana limbah bekas produksinya itu dibuang ke dalam sungai ataupun ke dalam parit yang menyebabkan pencemaran. Nah, karena hal itu bisa menyebabkan atau menimbulkan adanya bau tidak sedap, terus ekosistem di dalam air itu tercemar dan lain sebagainya. Nah, pastinya itu kan sangat mengganggu sekali ya untuk masyarakat atau warga yang tinggal di sekitar pabrik tersebut. Nah, terus permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat dunia juga ada. Nah, yaitu pemanasan global. Penyebab pemanasan global sendiri adalah yaitu dari semakin meningkatnya pemakaian kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Terus sehingga asap dari kendaraan tersebut itu menyebabkan polusi udara. Nah, terus ada juga dari kegiatan industri, penggundulan hutan dan penggunaan listrik berlebihan serta yang lainnya. Nah, di mana hal tersebut menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi dan perubahan iklim yang ekstrem di bumi. Nah, itu kan sangat berbahaya banget ya, dimana kalau misalnya suhu di bumi itu semakin meningkat dan es itu bisa menyebabkan es di kutub utara itu gunung es itu mencair. Nah, itu bisa menyebabkan tenggelamnya seluruh bumi atau seluruh alam semesta, pulau-pulau yang ada di dunia ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah tadi kita selesai membahas semua permasalahan sosial di tingkat global akibat globalisasi, nah kita sekarang akan lanjut ke permasalahan sosial di tingkat lokal akibat globalisasi. Nah, ada dalam bidang apa aja? Nah, dalam slide selanjutnya bisa dilihat bahwa permasalahan sosial di tingkat lokal akibat globalisasi itu ada dalam bidang ekonomi, ada dalam bidang budaya, dan bidang politik. Nah, yang pertama kita akan membahas dalam bidang ekonomi ya. Nah, jadi permasalahan sosial di tingkat lokal dalam bidang ekonomi ini permasalahannya berkaitan dengan mata pencaharian, pembangunan, dan kearifan lokal. Nah, contohnya itu pembangunan pabrik di suatu desa menyebabkan masyarakatnya lebih memilih menjadi profesi sebagai buruh gitu, lebih memilih bekerja sebagai buruh karena mereka menganggap bahwa pendapatan mereka, gajinya itu sebagai buruh itu lebih besar dibandingkan apabila mereka menjadi seorang petani, terus nelayan dan perajin gitu kan. Terus dimana ternyata hal tersebut itu menyebabkan suatu masalah. Nah, masalahnya itu apa? Yaitu meningkatnya krisis profesi yang ada di suatu desa tersebut gitu. Jadi profesi nelayan, profesi petani dan perajin itu hampir tidak ada gitu, hampir musnah gitu. Nah, itu kan sebenarnya suatu kearifan lokal gitu ya. Nah, lalu dalam hal ini pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat yang ada di desa itu gitu, yang berprofesi sebagai petani, perajin, dan nelayan tersebut agar hasil produksinya itu dijadikan suatu komoditas ekspor dan dijual ke luar negeri dengan harga pasar global gitu, yang pastinya itu harganya akan tinggi. Nah, tetapi solusi itu juga menyebabkan suatu masalah. Nah, apa sih masalahnya? Nah, jadi masalahnya itu adalah hasil yang kita produksi ya, hasil lokal tersebut malah masyarakat lokal sendiri itu tidak bisa merasakan karena lebih banyaknya hasil produksi tersebut diekspor ke luar negeri gitu dibandingkan dijual di tingkat lokal. Nah, itu juga menjadi masalah ya di bidang ekonomi di tingkat lokal. Selanjutnya yaitu permasalahan sosial di tingkat lokal dalam bidang budaya. Nah, globalisasi mendorong perubahan budaya dalam masyarakat. Nah, lalu perubahan budaya itu pastinya menimbulkan ada yang bersifat positif ataupun negatif. Nah, meskipun demikian, penerimaan budaya baru dalam masyarakat tidak selalu bisa langsung diterima dan diadaptasi oleh masyarakat.
Nah, akibatnya terjadi permasalahan ketimpangan budaya atau cultural lag dan gegar budaya atau cultural shock di tingkat lokal. Nah, adapun perbedaan antara budaya tradisional dengan budaya populer atau budaya modern. Nah, budaya tradisional tuh kayak apa aja sih ciri-cirinya gitu ya. Nah, jadi yang pertama adanya penyebaran lebih banyak dilakukan secara lisan dan turun-temurun. Selanjutnya itu pola penyebaran tetap atau cenderung sederhana, bersifat anonim dan kegunaannya bersifat kolektif, serta mempunyai logika tersendiri sehingga kadang sulit dipahami oleh masyarakat. Nah, sedangkan budaya populer atau budaya modern, ciri-cirinya itu penyebarannya dilakukan melalui media, lalu pola penyebarannya bervariasi, terus penciptanya itu jelas. Nah, kegunaannya itu bersifat individu ataupun kolektif. Nah, terus mempunyai logika umum dan cenderung mudah diterima oleh masyarakat. Nah, budaya tradisional cenderung terbatas, kolektif, dan terkadang memiliki logika tersendiri. Sangat berbanding terbalik dong dengan budaya populer atau budaya modern yang cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, akibatnya budaya populer lebih digemari oleh masyarakat, sehingga budaya tradisional cenderung terkikis dan tergantikan oleh budaya populer. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya itu dimana generasi muda zaman sekarang itu lebih menggemari dan lebih mempelajari bahkan mendalami seni, misalnya nih seni musik atau tarian yang dari luar negeri gitu, atau dari budaya lain di luar negara kita gitu. Nah, misalnya tuh kayak gitar, terus kalau dari seni musik tuh dari gitar, biola, terus piano, keyboard, dan lainnya. Nah, kalau misalnya tarian tuh kayak break dance, tarian Korea gitu, dan lainnya. Nah, dibandingkan mempelajari atau memperdalam bahkan melestarikan seni musik khas Indonesia gitu, atau tarian khas Indonesia. Nah, seni musiknya kan seperti misalnya gamelan, angklung, dan lainnya gitu ya. Kalau misalnya tarian kan bisa tarian jaipong, tarian saman, dan lainnya. Nah, jadi itu bisa menjadi masalah ya, dimana budaya kita sendiri kenapa tidak dilestarikan, tapi malah kita melestarikan budaya lain gitu, atau mempelajari dan memperdalam budaya lain. Itu kan bisa menjadi masalah buat negara kita juga ya, seperti itu. Permasalahan sosial di tingkat lokal yang terakhir yaitu dalam bidang politik, di mana permasalahan sosial di bidang politik itu berkaitan dengan birokrasi, kebijakan pemerintah, dan proses pembangunan. Nah, permasalahannya itu apabila pemerintah gagal dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Contohnya, ketika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lebih menguntungkan investor asing dibanding masyarakat lokal. Nah, contoh konkretnya juga bisa dilihat dari investor-investor asing yang ingin membangun perusahaan-perusahaannya di Indonesia gitu ya, yang dalam perizinannya itu lebih dimudahkan oleh pemerintah pusat bahkan pemerintahan daerah dibandingkan dengan masyarakat kita yang ingin membangun suatu usaha di Indonesia sendiri gitu. Nah, jadi kan itu ada ketimpangan dalam kebijakan ya. Kenapa masyarakat atau warga negara asing itu atau investor asing itu lebih dimudahkan dalam perizinannya ketimbang warga negaranya sendiri gitu. Nah, itu kan bisa menjadi suatu masalah ya di bidang politik. Nah, jadi seharusnya itu pemerintah lebih memberi atau membuat kebijakan yang tidak timpang gitu, yang sebenarnya sih harusnya menguntungkan masyarakatnya sendiri gitu, seperti itu. Di slide selanjutnya bisa dilihat itu adalah lampiran gambar atau contoh gambar dari permasalahan sosial akibat globalisasi di tingkat global maupun di tingkat lokal. Nah, selanjutnya ini pembelajaran telah selesai, pembahasannya telah selesai, maka
Selanjutnya kita akan membahas sama-sama soal yang telah saya buat, yaitu ada pilihan ganda dan soal esai. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Dalam slide berikutnya terdapat beberapa soal pilihan ganda yang hari ini akan kita bahas sama-sama. Nah, dimulai dari soal yang pertama. Nah, yang pertama yaitu perhatikan permasalahan sosial berikut. Yang pertama ada neokolonialisme, yang kedua ada tawuran, yang ketiga ada budaya populer, yang keempat konsumerisme, dan yang kelima adalah kerusakan lingkungan. Soalnya di sini adalah permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global ditunjukkan oleh angka A 1, 2, 3, dan 4, B 1, 2, 4, dan 5, yang C 1, 3, 4, dan 5, yang D 2, 3, 4, dan 5, yang E semua jawaban salah. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya, nah jadi di sini jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 1, 3, 4, dan 5. Nah, kenapa jawabannya C? Seperti yang tadi telah kita pelajari sama-sama, bahwa permasalahan sosial akibat globalisasi di tingkat global itu ada 4, yaitu ada neokolonialisme, ada budaya populer, konsumerisme, dan kerusakan lingkungan. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah bentuk penjajahan baru yang dilakukan oleh negara-negara kolonial dengan cara mendominasi dan mengeksploitasi negara-negara berkembang dari segi ekonomi dan politiknya disebut dengan, ya, di sini jawabannya adalah C, neokolonialisme. Nah, kenapa neokolonialisme? Nah, karena neokolonialisme itu adalah suatu penjajahan baru atau yang lebih modern yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang yang biasanya itu dijajah melalui bidang ekonomi, teknologi, maupun politiknya. Nah, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Soalnya yaitu budaya populer adalah budaya yang mendominasi budaya lokal, di mana budaya populer tersebut dibentuk atau dibuat oleh negara lain, lalu disebarkan melalui media massa. Nah, di bawah ini termasuk ke dalam budaya populer adalah, ayo pilih yang mana, A, B, C, D, atau E. Nah, jadi jawabannya adalah C, yaitu Korean dance, Harajuku style, dan musik jazz. Karena Korean dance, Harajuku style, dan musik jazz itu termasuk kepada budaya populer atau budaya yang dibuat oleh negara lain, disebarkan melalui media massa, lalu masuklah ke dalam budaya lokal gitu, maksudnya masuk ke dalam negara kita gitu. Nah, menjadi suatu budaya yang digemari gitu. Nah, sementara kalau yang lainnya itu kan seperti musik keroncong itu adalah budaya lokal ya. Terus membatik itu juga budaya lokal, tari jaipong juga budaya lokal. Jadi di sini jawabannya tepat adalah yang soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini sebagai berikut. Masuknya barang-barang impor dengan harga murah telah mempengaruhi sikap hidup masyarakat. Dalam perkembangannya terjadi pergeseran gaya hidup yang cenderung mengutamakan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dari pernyataan tersebut akan menimbulkan salah satu permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, yaitu, ayo, ada yang bisa jawab? Nah, iya benar banget. Jadi jawabannya itu konsumerisme. Karena konsumerisme itu adalah suatu gaya hidup yang mengkonsumsi barang ataupun jasa secara berlebihan. Nah, di dalam soal sendiri kan yaitu yang mempengaruhi sikap atau gaya hidup dari masyarakat akibat barang-barang impor dengan harga murah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, konsumerisme. Nah, kita akan lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, soalnya itu seperti berikut.
Pemanasan global atau global warming adalah salah satu permasalahan sosial yang terjadi karena adanya pengaruh globalisasi di tingkat global. Di bawah ini, yang termasuk dampak dari pemanasan global adalah, ayo yang mana jawabannya? Ya, jadi jawabannya yang E, jawaban B dan D benar. Nah, jawaban yang B itu adanya perubahan iklim ekstrim di bumi, dan yang D itu mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub. Nah, kenapa jawabannya itu? Karena global warming atau pemanasan global itu salah satu akibatnya yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi. Nah, hal tersebut itu kan menyebabkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub. Nah, jadi jawabannya tepat adalah yang E. Nah, selanjutnya kita ke soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6 ini, perhatikan berbagai upaya berikut ini. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam dan energi. Yang kedua, meminimalisasi penggunaan plastik, tisu, styrofoam, dan kertas. Yang ketiga, memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang keempat, mendaur ulang sampah menjadi barang tepat guna. Nah, dari keempat upaya yang dinyatakan di atas, keempat upaya tersebut dilakukan untuk mencegah adanya, ya benar banget, untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Sini perhatikan indikator berikut. Yang pertama, ketergantungan terhadap investasi asing meningkat. Yang kedua, produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor. Yang ketiga, masyarakat mengalami cultural lag dan cultural shock. Yang keempat, masyarakat tidak mampu menyaring budaya asing. Yang kelima, masuknya barang impor mendorong masyarakat cenderung konsumtif. Dari indikator-indikator di atas yang merupakan dampak negatif dari adanya globalisasi di bidang ekonomi ditunjukkan oleh angka, ya, oleh angka 1, 2, dan 3. Jawabannya tepatnya adalah A, di mana yaitu ketergantungan terhadap investasi asing meningkat. Yang kedua yaitu produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor. Yang ketiga, masyarakat mengalami cultural lag dan cultural shock. Nah, lanjut ke soal yang nomor 8. Nah, negara berkembang bersaing menarik investor asing untuk mengembangkan industri di negaranya dengan tujuan mempercepat proses pembangunan. Meskipun memberikan dampak positif bagi pembangunan dalam negeri, perkembangan industrialisasi mengakibatkan dampak negatif bagi negara berkembang, yaitu, ayo jawabannya tepatnya yang mana? Ya, jadi jawabannya tepat adalah yang D, ancaman eksploitasi sumber daya alam meningkat. Kenapa demikian? Karena semakin banyaknya investor asing yang masuk ke dalam negara kita, maka akan semakin banyak juga atau semakin meningkat pula sumber daya alam yang dipunyai oleh negara kita itu dieksploitasi oleh mereka, seperti itu, yang dapat merugikan negara kita sendiri atau warga negara kita sendiri, seperti itu. Nah, lanjut kita ke soal yang nomor 9. Soal nomor 9 seperti berikut. Perkembangan tren fashion, e-commerce menyebabkan gaya hidup boros di kalangan masyarakat. Semakin banyaknya fashion lokal dan asing menyebabkan remaja gemar membeli barang-barang secara online. Mereka membeli bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan ingin tampil kekinian dan dapat diunggah ke media sosial. Nah, fenomena sosial tersebut merupakan permasalahan sosial akibat globalisasi berupa, ayo, kolonialisme, budaya populerkah? Apa? Ya, jawabannya tepat adalah konsumerisme, karena di sini tren fashion tersebut menjadikan anak muda itu menggebu-gebu gitu ya dalam membeli hal tersebut, padahal mereka sebenarnya nggak terlalu begitu butuh gitu ya untuk membeli fashion, maksudnya baju, celana atau dan sebagainya gitu, karena ya mereka cuma mau ikutin tren biar
ngikutin zaman gitu, biar nggak ketinggalan zaman gitu. Nah, dan yang sebenarnya kan itu sangat membuang-buang uang juga gitu ya, yang sebenarnya nggak terlalu mereka butuhin gitu, atau enggak, yang sebenarnya tuh nggak sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, yang nomor 10 soalnya yaitu mudahnya akses informasi menyebabkan remaja mengadaptasi berbagai tren masyarakat global. Akibatnya, remaja lebih menggemari budaya populer dibandingkan budaya lokal. Pengaruh globalisasi tersebut dapat diminimalisasi oleh lembaga pendidikan dengan cara, jawabannya apa? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Ya, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, yaitu mengajarkan budaya daerah melalui kurikulum sekolah. Nah, kenapa begitu? Ya karena melalui sekolah itu kan, sekolah adalah dimana kita itu menuntut ilmu gitu ya. Ilmu itu akan kita serap, ilmu itu akan kita pahami dan kita laksanakan atau lakukan di kehidupan sehari-hari. Maka dengan begitu yang paling pas untuk mengajarkan budaya lokal kepada anak-anak itu ya itu di dalam itu sekolah gitu, di dalam bidang pendidikan melalui kurikulum kayak gitu. Nah, di slide berikutnya tertera ada 5 soal esai yang dimana soal tersebut jawabannya atau soalnya juga itu dibuat berdasarkan materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, jadi kita sekarang akan membahas soal-soal tersebut bersama-sama. Kita mulai dari yang nomor 1. Nah, yang nomor 1 soalnya adalah dampak negatif globalisasi pada umumnya dirasakan oleh setiap negara. Kesamaan permasalahan sosial tersebut menjadi isu global yang tidak dapat dihindarkan. Sebutkan dan jelaskan secara singkat apa saja permasalahan sosial di tingkat global akibat pengaruh globalisasi. Nah, jadi jawabannya adalah permasalahan sosialnya itu ada 4. Ada neokolonialisme, ada budaya populer, konsumerisme, dan kerusakan lingkungan. Nah, neokolonialisme itu adalah bentuk penjajahan baru yang dilakukan oleh negara-negara kolonial atau negara maju, lebih tepatnya dengan cara mendominasi dan mengeksploitasi negara-negara berkembang dari segi ekonomi, politik, maupun teknologinya. Nah, selanjutnya yaitu ada budaya populer. Nah, budaya populer sendiri adalah budaya yang mendominasi budaya lokal, di mana budaya populer tersebut dibentuk dan dibuat oleh negara lain lalu disebarluaskan melalui media massa. Nah, selanjutnya ada konsumerisme. Konsumerisme sendiri merupakan perilaku individu maupun masyarakat dalam membeli suatu barang ataupun mengonsumsi suatu jasa secara berlebihan, yang sebenarnya barang tersebut atau jasa tersebut tidak terlalu diperlukan. Nah, yang terakhir adanya kerusakan lingkungan, di mana dengan adanya globalisasi, kerusakan lingkungan itu ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan serta industrialisasi. Nah, di mana hal-hal tersebut itu menyebabkan suatu kerusakan atau masalah terhadap lingkungan. Nah, dengan semakin bertambahnya penduduk, makanya konsumsi alam gitu ya, konsumsi sumber daya alam itu kan semakin meningkat. Nah, dan terjadilah kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang semakin menurun. Nah, itu kan akan secara terus-menerus dieksploitasi gitu ya oleh manusia. Nah, itu juga kan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, adanya pembangunan perusahaan-perusahaan juga itu akan akan menyebabkan suatu kerusakan lingkungan juga, di mana perusahaan tersebut akan misalnya itu perusahaan tekstil akan membuang limbahnya itu secara sembarangan, misalnya ke parit atau ke sungai. Nah, itu kan akan terjadinya pencemaran dalam parit tersebut atau sungai tersebut, yang akan juga menimbulkan bau yang tidak sedap serta rusaknya ekosistem seperti itu. Selanjutnya ada soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sebagai berikut. Sebutkan permasalahan yang sering muncul akibat praktik pelaksanaan neokolonialisme. Jawabannya adalah
Negara berkembang hanya memperoleh sebagian kecil dari keuntungan. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam meningkat sehingga terjadi kerusakan lingkungan, terutama di negara-negara berkembang. Dan tidak hanya pada sektor ekonomi saja, ternyata kapitalisme itu mulai memiliki pengaruh pada sektor politik di negara-negara berkembang. Selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu salah satu masalah sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global adalah kerusakan lingkungan, di mana karena adanya kerusakan lingkungan tersebut menyebabkan munculnya pemanasan global. Dari pernyataan di atas, jelaskan dan sebutkan akibat dari pemanasan global. Nah, jadi jawabannya itu adalah pemanasan global sendiri adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, meningkatnya suhu permukaan bumi tersebut menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim di bumi. Adapun akibat-akibatnya, yang pertama adalah hutan dan ekosistem lainnya terganggu sehingga mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Yang kedua, yaitu mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub sehingga menyebabkan naiknya permukaan air laut. Yang ketiga, yaitu meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Lanjut ke soal yang nomor 4. Di sini soal nomor 4 adalah jelaskan permasalahan lokal akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi dan budaya. Nah, jawaban dari nomor 4 adalah kalau permasalahannya di bidang ekonomi, nah permasalahan itu terkait dengan pengaruh globalisasi, perluasan industri perusahaan multinasional yang mendorong perubahan pada sektor mata pencaharian penduduk lokal. Selain itu juga permasalahannya terdapat pada pembangunan pabrik di suatu wilayah. Nah, di mana hal tersebut itu membuat misalnya di suatu desa gitu, di desa tersebut dibangunlah suatu perusahaan di mana warga-warga desa tersebut lebih memilih bekerja sebagai buruh gitu dibandingkan bekerja sebagai petani, nelayan atau perajin gitu. Dan masalahnya di situ akan mengakibatkan timbulnya krisis profesi yang ada di desa tersebut gitu, profesi lokalnya, yaitu seperti menjadi nelayan, petani, dan perajin seperti itu. Nah, kalau misalnya di bidang budaya, nah globalisasi mendorong perubahan budaya dalam masyarakat. Budaya dapat diamati melalui unsur-unsur budaya seperti bahasa, kepercayaan, adat istiadat, sistem teknologi, mata pencaharian, dan kesenian yang dimiliki masyarakat. Nah, perubahan dalam unsur-unsur tersebut bisa berupa atau bisa bersifat positif maupun negatif. Nah, masalahnya di sini yaitu adanya budaya yang masuk tersebut bisa mengikis budaya lokal gitu, budaya asli kita. Nah, yang dimana hal tersebut bila tidak dilestarikan, bila tidak ada yang peduli dengan budaya lokal, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah dan bisa juga menghilangkan budaya asli kita seperti itu. Nah, lanjut kita ke soal nomor 5, yaitu sebutkan perbedaan budaya populer dan budaya tradisional. Nah, jawabannya adalah budaya tradisional memiliki penyebaran yang lebih banyak dilakukan secara lisan dan turun-temurun. Terus pola penyebarannya tetap atau standar atau cenderung sederhana, bersifat anonim, dan kegunaannya bersifat kolektif, mempunyai logika tersendiri sehingga kadang sulit diterima oleh masyarakat umum. Nah, sedangkan budaya populer yaitu penyebarannya dilakukan melalui media, pola penyebarannya bervariasi, jelas penciptanya, dan kegunaannya bersifat individu atau kelompok, serta sangat mudah diterima oleh masyarakat umum. Nah, sekian pembahasan soal pilihan ganda dan esai serta pembelajaran hari ini mengenai materi permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global dan tingkat lokal. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga pembelajaran ini juga bisa kalian pahami untuk diaktualisasikan atau bisa untuk menjadi gambaran
bila kita menjalani aktivitas dalam sehari-hari gitu. Semoga bermanfaat semuanya. Maaf bila ada kata-kata yang salah, bila ada pembahasan yang keliru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.